rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi amin. Aqsamul majaz. Yanqasimul majazu ila majazil mursalin wa majazil aqli. Jadi sebelumnya kita membahas tentang hakikoh. Jadi kalimat itu ada yang hakikoh, ada yang majaz. Yang dikatakan hakikoh apa? Menggunakan lafaz pada peletakan makna aslinya. Seperti kita menggunakan lafaz asad pada hewan buas. Kalau menggunakan lafaz tidak pada peletakan makna dasarnya, maka itu dikatakan dengan majaz. Dan kita ketahui sebelumnya bahwasanya hakikoh terbagi 3 bagian. Yang pertama hakikoh lughawiyah, kedua lafziyah, yang ketiga adalah syar'iyyah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan majaz. Majaz, ayyuhal ikhwah, majaz itu terbagi 2 bagian. Yang pertama majazun fil kalimah, yang kedua majazun fil isnad. Itu bisa kalian buat tasjir, itu buat korekan. Jadi majaz itu dibagi 2. Ada majaz fil kalimah, ada majaz fil isnad. Yang pertama adalah majazun fil kalimah, yang kedua majazun fil isnad. Majaz fil kalimah maksudnya, majaz fil kalimah artinya kalimat itu majaz. Jadi majaz adalah menggunakan lafaz tidak pada makna aslinya karena ada korina, ada hal yang mencegah agar makna itu tertuju pada makna aslinya. Contoh, saya mengatakan saya melihat matahari, padahal di depan saya ada orang. Ya, saya melihat matahari. Jadi kenapa di sini kok kita larikan pada majaz? Kenapa? Coba, saya melihat matahari lagi baca Al-Qur'an. Ya, saya melihat matahari baca Al-Qur'an. Kenapa di sini kok lafaz matahari tidak diartikan matahari yang memberikan pencerahan? Tidak? Iya, tidak sesuai dengan keadaan. Dari mana kalian tahu tidak sesuai dengan keadaan? Korina apa korinanya? Lagi baca. Iya, bagus. Jadi siapa yang dimaksud dengan matahari itu? Adalah orang. Terus apa hubungannya orang dengan matahari itu? Kok kalian mengatakan itu matahari, bukan orang? Apa hubungannya? Iya, ada keserupaan. Seperti halnya orang tersebut memberikan pencerahan terhadap orang lain, misalkan orang itu alim, misalkan bisa dimanfaatkan dan bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Begitu juga seperti halnya matahari dapat memberikan cahaya dan memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Jadi ada keserupaan seperti itu. Maka hubungan atau alaqah antara orang dengan syams ini ada hubungan musyabah, ada hubungan musyabah, keserupaan. Apabila majaz itu dalam satu kalimat itu mempunyai hubungan keserupaan dengan lafaz yang hakikoh, maka itu namanya majaz isti'arah. Namanya majaz isti'arah. Jadi majaz fil kalimah itu dibagi 2. Ada majaz isti'arah. Ada yang pertama itu majaz isti'arah apabila hubungannya hubungan musyabahah, keserupaan. Tapi kalau hubungannya bukan musyabahah, maka itu namanya majaz mursal. Namanya majaz
mursal. Seperti halnya contoh yang Madura gula namena napa namena nior gula naik nior baik gula naik nior atau gula minum aing somor gula namen capi. Nah coba dulu contoh terakhirnya gula namen capi ini kan mak bisa ikut cak majas. Iya, karena cabenya tidak ditanam. Yang ditanam itu apanya? Bijinya kan. Terus apa hubungan biji dengan itu cabenya? Apa hubungannya? Apa musyabah keserupaan? Apa hubungannya biji dengan itunya dengan cabenya? Apa hubungannya coba? Apa? Iya, apa hubungannya? Apakah keserupaan di sini biji menyerupai ini? Tidak. Berarti hubungannya di sini apa? Hubungannya apa di sini berarti? Biji ini merupakan bagian dari cabai. Berarti hubungannya adalah juz'iyah dan kulliyah. Jusnya itu kan biji itu jus dari cabenya. Cabenya itu merupakan kul dari bijinya. Berarti antara biji dengan cabai itu mempunyai hubungan juz'iyah dan kulliyah. Maka kalau seperti itu dikatakan dengan majaz mursal. Alakonya apa? Coba yang disebutkan bijinya atau cabenya tadi? Cabai itu jus apa kul? Oh, biji jus kan? Berarti alakonya alako juz'iyah. Paham? Kurang masuk. Saya kasih contoh lainnya. Coba di sini ada contoh dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu lakum minas samai rizqan, dan Allah menurunkan dari langit, menurunkan rizki dari langit. Coba yang turun itu apa? Hujan kan? Dari hujan itu akan tumbuh, entar ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada tanaman, sayuran dan semacamnya. Berarti apakah Allah langsung menurunkan apa sayuran, buah-buahan? Iya, langsung ojen padi, ojen jagung, enten kan? Berarti apa sih turun? Wa yunazzilu lakum minas samai rizqan. Berarti yang dimaksud rizqan di sini adalah air. Terus apa hubungannya air dengan rizq? Anggaplah rizqan ini kita anggap buah-buahan lah. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqan artinya buah-buahan, anggap seperti itu. Apa hubungannya buah-buahan dengan air? Coba apakah di sini ada hubungan musyabahah? Tidak. Hubungannya apa di sini? Masa air adalah bagian dari aywa. Jadi air ini merupakan sebab akan adanya buah-buahan. Jadi air ini namanya sabab. Kalau rizqan atau buah-buahan namanya musabbab. Ya, airnya ini namanya sabab dan buah-buahannya adalah musabbab. Berarti di sini itlaqus rizqun di sini musabbab atau sabab? Musabbab. Berarti itlaqul musabbab wa iradatus sabab. Yang diucapkan adalah rizqan tapi yang diinginkan adalah air. Berarti namanya majazul mursal, alakohnya alakoh. Ini yang disebutkan rizqan kan? Si rizqan ini sabab atau musabbab? Musabbab, berarti alakohnya musabbabiyah. Alakohnya musabbabiyah. Allah.
Jadi kalau majelis mursal itu ulangnya bisa Iya. bisa sendiri dan Iya banyak malakoh majelis mursal itu banyak. Contoh sampean debu misalkan engko masaah nase itu majelis apa hakiko coba. Masaah nase hakiko atau majelis tuh? Majelis itu hakiko tuh. Majas. Kenapa masaah nase mak ucap hakiko mak ucap majelis? karena yang dimasak Iya. Yang dimasak itu bukan nasi. Kalau nasi sudah masak, yang dimasak adalah beras. Tapi sampean saya berjalan di benarin napa? Masak nasi napa masak nasi kan boleh masak beras. Oke. Nah, ini kan simpel lah. Itu apa hubungannya coba? Alakoh ini namanya ntar ada lakohnya sampai jangan bingung cari alakoh ntar ada alakoh akan majelis mursal namanya kantonika tibarima sayakun insyaallah saya ajar belawak muni jadi majas fil kalimah halo mate ki mat cek tak teman sehat nih nah cek Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi majas fil kalimah terbagi dua. Yang pertama, kok dikatakan satu kalimat? Karena majasnya ada dalam satu kalimat. Ada dua. Majas pertama adalah majas isti'arah apabila alakohnya musyabahah. Apabila alakohnya wair musyabahah, maka dikatakan majas mursal. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Kiai bangun pondok. Itu hakiko atau majas? Kok bisa majas? Apa? Ya. Membangun kiai bangun pondok. Apa maksudnya bangun? Itu kan berarti kan mangkololo, mana apanya berpandemin, pondasi semacam ngecor, mulan semacam ini hubungan nikah berarti kalau kau kiai kap tapi berarti kiai abangun pondok hakiko atau majas? Majas. Mana yang majas? Kiainya ya berarti bukan kiai itu ya. Kiainya yang majas apa bangunnya yang majas? Hah? Itu majasnya dalam penyandaran. Coba pondok itu dibangun atau tidak? Dibangun kan? Berarti di sini penyandaran membangun pada kiai itu yang majas. Karena posisinya di sini bukan kiai yang bangun sendiri tapi tukang. Ini saya bangun. Berarti menyandarkan pembangunan di sini terhadap kiai namanya penyandaran majas. Penyandaran yang majas. Kalau penyandaran yang majas berarti namanya majazul akli. Itu namanya majazul fil isnad. Gimana ki? Paham bon? Ya sering alim lebih di kuliah. Nah jala iya yang menimbal aku itu. Aqsam al-majaz yaqsimul majaz ila majaz mursal wa majaz aqli. Fal majaz mursal huwa kalimatun ustu'milat fi ghairi ma'naha al-asli li'alaqatin ghairil
musyabah. Namanya majas apa nih? Majas ma qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Asabi apa maksudnya asabi itu? Iya. Iya jari-jari ini kan masuk ke biusan. Padahal saya masuk ke kupingnya ini cuma mau masuk ke bis tanam. Tak antel kan? Sekocak asobi ini kak kiri-kiri lemak ini masuk ke bis. Asobi ahum fi adhanihim. Oke, apa itu hakiko majas? Majas. Alakonya apa? Kuliah. Karena yang disebutkan asobi merupakan kul daripada anamil. Kul mula itu ujungnya. Maqarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Karena tak mungkin kebi ini kan masuk kebi. Kaqaulihi ta'ala wa yunazzilu lakum minas samai rizqa. Farizqu la yanzilu minas sama. Jadi rizqun di sini tidak turun dari langit langsung. Maksudnya rizqun di sini adalah semacam tumbuhan ya, buah-buahan, sayuran dan semacamnya. Walakin yanzilu al-matar, yang turun mah hujan. Alladzi yansha'u anhu rizq, dari hujan tersebut ada rizqun yang berupa makanan. Fal mataru sabab. Perhatikan di sini fal mataru sabab. Jadi hujan merupakan sebab. War rizqu musabbab. Far rizqu kalimatun ustumilat fi ghairi ma'naha al-asli wal alaqatu hiya al-musabbabiyyah. Wal alaqatu katsiratun makanuha kutubul balaghah. Jadi alaqo majas mursal ini kan cek banyak anje pun iki. Sampeyan mun koran ke alaqo majas mursal ini kan sampeyan bisa cek ning dalam kitab balaghah. Fahim? Mak lemes dengan. Kenapa pelajaran pertama ini? Terpusi. Gila pun bisa keluar. Dalam pengguna lambat sekat menit ibu minggu lagi. Saya mandin saya dari kokok. Gula lebaran tuh jam 45 menit. Wa amal majazul aqli tadi maklum lagi maklum. Membedocan wajilan tak kira tepat dan nyari dulu. Wa amal majazul aqli fa huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghairi man huwa lahu. Jadi perhatikan di sini. Contoh gelap kiai bangun pun fa huwa isnadul fi'li, menyandarkan pekerjaan bana aw ma fi ma'nahu, atau yang satu arti dengan fi'il itu ila ghairi man huwa lahu. Man huwa lahunya siapa? Bukan. Man huwa lahunya siapa? Tokang. Man huwa lahu nikah salako langsung Man huwa lahu orang salako langsung. Ghairi man huwa lahu ini Pak Yai. Li alaqatin ma'aqarinatin mani'atin min iradatil isnadil haqiqi wa dzalika ka qaulina banal amirus saddah. Aning sad nikah artinya buat tampil tenang ini keng buat tampilan buat tampil somai ya. Bana bangun al-amiru pasir pemimpin asad dedak ke buat tampilan somai. Faqad asnadna bina as-sadd ila al-amir. Jadi kita menyandarkan pembangunan sad di sini terhadap pemimpin. Wallazi banahu umarul amir, yang membangunnya adalah pekerja dari amir tersebut. Illa annal amira huwa sabab, kiainya itu sebab. Ya.
Anapa mak ikan ton ikan muhal kiai bangun pondok. Anapa mak arti hakikat mak muhal. Benih. Anti kulo sampeyan sing andik pondok raja misalkan. Dua saya ning. Dulu ning kan di pondok. Nah, ning serah ngeten ning Zubaida akabai pondok misalkan. Anapa ikan to mak muhal? Makna hakikahnya. Nah, benih. Karena mual dalam kebiasaan tak mungkin ikalapoti masa dia lolo ketemu kan secara pemikiran kan taan secara ada kan mun pemikiran ini dalam akal ini kan mungkin dalam akal mungkin iya kiai satu ketol kuda ketemu iba coran muter-muter ben semacam mah nganggo aing ngedam ben semacam mah ya bisa secara akal digambarkan tuh bisa tapi secara kebiasaan mah gak mungkin ya. Fal majazul mursal tajawuzun fil kalimah wal majazul aqli tajawuzun fil ism. Jadi ini perbedaannya. Kalau majaz mursal itu majaznya ada di kalimat. Tapi kalau majaz akli tajawuzun fil isnad. Mafhum? Wa ja'ala imamul haramain wa ghayruhu min al majaz biziyadati awil nuqsan. Dalam kenikah pada majaz ziyadah pun beda majaz nuqsan, majaz tambah dan majaz kurang. Wow. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak lebih sehat mikrofon. Famithalu ziyadati qawluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Coba naparkan coba. Laisa kamitslihi syai'un. Coba kaf itu apa artinya? Seperti ya. Misal seperti berarti tidak sepertinya sesuatu. Artinya tidak sesuatu yang sepertinya kan? Iya, kaf itu kan artinya mislun seperti. Mislun juga seperti, berarti seperti. Berarti tidak ada sesuatu yang seperti Allah kan? Berarti napa intinya? Berarti Allah punya seperti dan tidak ada sesuatu yang seperti Allah kan? Tak paham sama lagi marah. Palau lagi. Ani kaki laisa kamitslihi syai'un mun iyar ta hakikat ani ka mustahil. Ana polana mun iyar ta hakikat berarti Allah nikah andi syarik andi sesekutu ban Allah Subhanahu wa taala. Andi sepada ban Allah Subhanahu wa taala. Makna nikah coba kita maknai kapi. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Berarti Allah punya seperti. Anggap dulu. Nikah bareng nikah. Anggap dulu niki, mari sampean paham. Anggap bareng nikah pada ban Allah. Anggap dulu niki bareng nikah pada ban Allah. Le ayat nikah mun secara hakikat tada bareng lain sepada ban A. Sekali mak nikah pada ban Allah. Ngerti? Berarti tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Gitu. Berarti apa? Berarti Allah punya seperti berarti. Nggih. Orang masuk lagi. Coba iartena kada dulugi. Iarte hakikat dulugi. Iarte hakikat. Mun iarte hakikat laisa kamitslihi syai'un. Artinya apa secara hakikat? Tidak ada sesuatu yang menyerupai sesuatu
yang menyerupai Allah. Bilang relay. Tidak ada sesuatu yang menyerupai sesuatu yang menyerupai Allah. Berarti Allah ni andi sesuatu seserupa dengan Allah, ben ada sesuatu senyerupa kenikah. Ngerti nom nggih? Berarti tidak ada sesuatu yang menyerupai sesuatu yang menyerupai Allah. Berarti Allah punya keserupaan. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang lain yang serupa dengan serupa itu. Itu arti hakikatnya kan? Ngerti arti hakikatnya? Itu muhal enggak? Muhal. Arti hakikatnya muhal kan? Kenapa? Nggak muhal? Iya, karena dari hakikat laisa kamitslihi syai'un nika berarti Allah nika andi sesuatu saya serupa dengan Allah. Ben barang lain tidak seserupa ben seserupa kenikah. Dan ini mustahil karena Allah la syarika lahu. La syarika fi dzatihi wa la syarika fi sifatihi wa la syarika fi af'alihi. Wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Semuanya itu wahdaniyah. Esa Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Lidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Paham ki? Berarti karena makna hakikahnya di sini tidak mungkin, berarti kaf di sini kita istilahkan dengan ziyadah. Kaf ziyadah. Berarti kocak majaz ziyadah. Fahimtum? فمثال الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف زائدة منبني زائدة جريا وإلا فهي بمعنى مثل. Kalau bukan zaidah berarti kaf itu punya arti mithlun. Fayakunu lahu ta'ala mathilun. Berarti Allah punya mathil yang serupa dengan Allah. Wa huwa Tuhan. Wal qasdu bihadzal kalam, padahal yang dimaksud dari alaisa kamitslihi syai'un adalah nafyul mithliyati 'anillahi ta'ala, menafikan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ki wa mithalun nuqsan, ada majaz nuqsan. Qauluhu ta'ala was'alil qaryatah, tanyakan tu desa. Ya. Dikocak majaz nuqsan. Polana di sana tak tanya lagi. Coba tanya ke kantor sampean. Kan sampean kan sering kali kan? Coba tanya ke kantor pola beda. Nah. Masa kantornya ke kantor? Nah, tak mungkin kan? Berarti yang dimaksud adalah penduduk atau orang sebenarnya kantor. Coba tanya ke Mabere. Nah, tanya ke Mabere. Ai is'al ahlal qaryah, ai is'al ahlal kantor, ahlal idarah. Wa rubbama sama ghairu imam al-haramain hadain al-qismain bi asma' ukhra. Jadi anika mau sampean ngaji kitab Johar kan dibahas nih Johar ki. Dari Johar nikah Johar maknon anika kan andi nyamalai nih kocak majaz fi taghyiril i'rab. Sampean bisa cek nih kitab Johar maknon nika penamaan dari majaz ziyadah majaz nuqsan nih andi nama lain. Sampean nama lain ini kan nih Johar maknon beda. Sampean saya ngaji Johar maknon bisa sampean lihat. Kada belago. Ijol maknon kan belago. Ini tak ini ulang jauh kan. Oh, lambo. Ya berbeda, sampai semakin kan ilmu lambo, ilmu semakin. Oh, senior sampean. Serikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sebelum kita pindah
pada mantuk wal mafhum. Beda pertanyaan seputar hakikul majaz. Sobo. Lanjut lagi. Jauh. Napa sakarte? Napa pun kita pindah. Ayo deh. Dah mungkin ni kena bahasa mantuk mafhum. Wah, mantuk mafhum ni kan luar biasa. Gentang membahas ni kan. Bergugur ni kena mengajar usul bakal mantuk mafhum. Ja'a Zaidun, apa mantuknya? Mun sampean katanya ki apa mantukah ja'a Zaidun? Berarti sampean nih katanya ki napa kandungan dari ja'a Zaidun? Halo. Ja'a Zaidun apa mantuknya? Berarti Zaid datang. Coba apakah ja'a Zaidun menyinggung Amr tak datang? Berarti tak datang Amr nih kayak bocah mafhum. Apakah ja'a Zaidun nikah menyinggung Ahmad datang? Berarti Ahmad datang nikah bocah mafhum. Jadi kandungan atau isi dari satu kalam itu namanya mantuk. Kalau semua pemahaman yang tidak merupakan mantuk atau isi kandungan dari kalam maka itu dikatakan dengan mafhum. Ngerti pun ki? Kini kamu mantuk mafhum. Karena kan nah ini kan cuma kembang nanti kan. Al-faslu tsani mari terangkina ini. Ini cuma cuplikan. Al-faslu tsani fil mantuqi wal mafhum. Yanqasimu al-kalamu min haythu dilalatu al-lafzi 'ala al-ma'na biwad'ihi al-lughawi aw biwasitati al-'aql ila mantuqin wa mafhum. Jadi lafaz atau kalam ditinjau dari dilalahnya. Artinya dari lafaz tersebut dilihat dari peletakan dasarnya lughawi itu terbagi dua bagian. Yang pertama mantuk apabila dipaham dari peletakan dasarnya. Mafhum apabila dipaham melewati akal. Gula beri contoh kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Apa artinya dia? Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apa artinya? Terus maka tidak najis. Kalian tahu dari mana pemahaman itu? Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Apabila air sudah nyampai 2 kula maka tidak akan najis. Dari mana kalian tahu itu? Iya, dari lafadznya kan? Kandungan dari lafaz-lafaz itu. Jadi lafaz atau arti dari lafaz-lafaz tersebut itu namanya mantuk. Sekarang pertanyaannya, apakah hadis tersebut apabila air sampai 2 kula maka tidak najis? Apakah menyinggung air kalau lebih dari 2 kula? Tidak. Itu yang pertama.
Apakah menyinggung air kalau tidak sampai 2 kula? Tidak. Disinggung nggak? Coba yang di hadis itu hanya menyinggung air apabila sampai 2 kula maka tidak najis. Itu kandungan dari lafaz. Kandungan dari lafaz itu namanya mantuk, paham? Nah sekarang, apakah hadis tersebut menyinggung air apabila tidak nyampe 2 kula? Tidak menyinggung sama sekali, hanya membicarakan 2 kula ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah menyinggung air kalau lebih dari 2 kula? Iya. Ya, makin cek berarti semakin kita akan melihat hal-hal yang tidak disinggung oleh hadis. Yang pertama, air kalau tidak nyampe 2 kula. 2 kula di sana apa? 217 liter ya. Aing mau tak dapat 217 liter dari mau kemana? Iya dari mau kemana? Nah, najis ya. Itu yang pertama. Aing mun tak dapat dukola maka najis. Yang berarti aing tak dapat dukola maka hukumnya dari keemah sampean unik nikah. Mantuknya gak menyinggung sama sekali. Berarti melalui akal kita melihat dari matuk yang ada, munda pak dukola kata najis, berarti munda ada pak dukola maka najis. Apakah najis semunta ada pak dukola nikah dipaham dari mantuk? Tidak, dipaham dari akal. Apakah itu kandungan dari hadis? Tidak, itu merupakan hasil akal melewati mantuk. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama yang tidak disinggung hadis. Kemudian yang kedua, apabila air lebih dari 2 kula, najis atau tidak? Tidak. Kenapa? 2 kula ada pak dukunnya hadis, depak dukola pun tak najis, apalagi lebih dari 2 kula. Dari kamah sampai koning nikah. Dari akal. Tapi melewati mantuk. Baik. Jadi 2 permasalahan ki guru nek iko cak mafhum fahimtum mafhum fal mantuqu huwa ma dalla alaihi lafzul mantuqu bihi biwad'il lughawi. Yang dikatakan mantuk adalah makna yang dikandung oleh lafaz sesuai dengan peletakan makna dasarnya. Paham ki? Atau cak kembangan kan arteh dari setong kalam. Wa dzalika ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Iza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air sampai 2 kula maka tidak membawa kotoran, artinya tidak najis. Fahadzal lafzu dalla ala anna al-ma'a idza balagha qullataini la yanjus. Ini mau mantuknya ya. Al-ma' idza balagha qullataini la yanjus. Ini mantuknya. Illa annahu lam yata'arrad lil ma'i idza kana aqalla min qullatain. Hanya saja hadis ini tidak menyinggung air yang tidak sampai 2 kula. Au kana aktsara minhuma, atau lebih dari 2 kula. Ini juga tidak disinggung oleh hadis. Fama tadullu alaihi al-alfazu biwad'iha al-luwawi yusamma dilalatul mantuq. Jadi pemahaman atau arti dari peletakan dasarnya yang kita paham
itu namanya dilalah mantuk. Wal mafhum ma dalla alaihi lafdhu la biwad'ihi lughawi adalah makna yang dikandung lafaz tapi bukan peletakan dasarnya. Wa innama biwasitatil aqli. Ya. Paham kan lagi? Wa dzalika ka hukmil ma'i idza kana aqalla min qullataini. Contoh mafhum seperti hukum air idza kana aqalla min qullataini au aktsara min huma. Anapa polana dua nikah mai baca mafhum fa innan nass sabiqa lam yadulla alaihima biwad'ihi lughawi. Karena nas hadis yang kita sebutkan tadi tidak menunjukkan pada dua permasalahan ini dengan peletakan dasarnya. Terus dari mana kita tahu itu? Walakinnana arafna biwasitatil aqli annahu idza kana al-ma'u la yahmil khabath idza balagha qullatayn likasrati fa an la yahmilahu idza kana aktsara min qullatayn min babil aula. Iya, mundu kolla arya tak najis karena banyak mundu kolla. Iya berarti mau lebih banyak cuma najisan boleh. Dari mana? Dari akal. Fahadzal hukmu lam yadull alaihi al-kalamu bimantuqihi. Jadi hukum si buruk, hukum ki buruk kasa seperti tak ditunjukkan oleh kalam secara mantuknya, tidak ditunjukkan. Wa innama bil ma'na al-mafhum biwasitatil aqli. Wa arafna biwasitatil aqli, dan juga kita mengetahui dengan perantara akal annal ma'a idza kana aqalla min qullataini fa innahu yatanajjasu bimulaqatihi najasah. Jadi juga kita paham dari hadis ini lewat akal, apabila tidak sampai 2 kula maka akan najis dengan ada najis yang wa hadza aidan lam yadulla alaihi al-kalam bimantuqihi wa innama bil ma'na al-mafhumi anhu biwasitatil aqli. Insyaallah jelas. Oke. Coba mantuk mafhum pula pada kita paham. Ayo nak saya tak paham, insyaallah nih Kak. Tak tanya berarti paham berarti. Mending tak tanya juga bisa dua, bisa kenggan lagi paham terbatas pertama ini, keng bisa saja kenggan terus tak paham ini terus saya tanya. Engki jas itu apa saya sampean paham? Jas itu kelu gampang jas itu. Saya datang dari kamar dari Zaid bisa kan? Gini kamu, ini kamu mantuknya mana? Ja'a Zaidun mantukah datang Zaid. Mafhum amr datang. Iya, amr datang. Tak datang amr kan mafhum. Mafhum ki, mafhum ki. Nah, jika pelajaran anak TK ini. Iki kan disesuaikan benyaman mahasiswa dengan berarti mempelajari anak kan TK dari mulai soal gua coba beri pertanyaan kadang sebelum lanjut mungkin lanjut ya. Mun sobung ki. Nah ini ke pembahasan ini mungkin terakhir nih lagi gampang. Lah kena mangkel. Ini contoh lagi ja'a Zaidun.
Kenapa dilalana? Dilalah mantuk kenapa? Dilalah mantuk sedatan. Ya. Le dilalah mantuk ini kena beri telur. Coba dulu. Bedah dilalah mantuk sejelas. Jelas sarah dilalah mantuknya kenika. Bedah saya mengremeng. Bedah tak jelas. Sampean fokus dulu, fokus dulu. Jangan kita fokus dulu pikiran. Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad Allahu ahad. Qul huwallahu ahad Allahu ahad. Kenika. Apa dilalah mantuknya Allahu ahad? Yakin atau tidak tuh? Yakin dilalah Allahu ahad itu Allah satu. Berarti kalau yakin seperti itu namanya dilalatun qati'ah. Namanya dilalah qati'ah. Kalau dilalah itu ya dilalah qati'ah itu maksudnya dilalah yang jelas. Dilalah qati'ah artinya dilalah yang jelas. Kalau dilalah itu qati'ah atau jelas maka namanya dilalatun nas. Dilalah nas. Dilalah apa? Nas. Oke. Jadi dilalah mantuk nikah, mantuk dari Allahu ahad berarti Allah set atau Allah seto nikah dilalah mantuk ke nikah kocak nas. Ana apa polana dilalana qati'ah dilalana jelas. Bedah dilalah nikah saya mengremeng. Nikah bisa nikah. Contoh di dalam firman Allah aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa kenikahna pemantuk ke napa dilalah mantuk ke nikah. Coba. Kan bisa saja nyeting orang bini, bisa saja ajima orang bini. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa nikah. Saya Imam Syafi'i nikah cerak dilalana samaan ke nyeting, ya. Dilalana aula mastumun nisa nikah samaan ke nyeting. Jadi dawuh Imam Syafi'i menurut pengetahuan menurut dilalah sejelas kagula dawuh Imam Syafi'i mantuk dari aula mastumun nisa nikah atau nyeting orang bini. Jadi aula mastumun nisa nikah mantuk ke atau nyeting orang bini. Ulah tanya sampean. Qati'ah napa tidak qati'ah? Tidak qati'ah karena beda kemungkinan selain. Tapi sekuat mengku Imam Syafi'i nyeting orang bini. Berarti mun tak jelas nya kenikah beda kemungkinan selain, maka ekocak dilalah dhanniyah. Ekocak dilalah dhanniyah. Mana bidilalah nikah dhanniyah, dilalah dhanniyah nikah dilalah tak jelas. Berarti ikocak zahir. Dilalah tak jelas maksudnya dilalah mengremeng. Artinya boleh yakin ke nikah. Yakin ke arti ke nikah. Tapi ada kemungkinan selain. Tapi mun Allahu ahad artinya Allah seto. Apakah ada kemungkinan makna selain? Dengan berarti nikah qati'ah si pertama, si nomor dua dhanniyah. Mun ekocak dhannun dilalah nikah dhanniyah maka ekocak zahir. Ekocak zahir. Jadi mun dilalah qati'ah ekocak nasun, mun dilalah tak qati'ah atau dhanniyah ekocak zahir. Lah semakin nikah beda dilalah nikah tak jelas sama sekali. Ya nikah si nomor 3. Si nomor 3 nikah tak jelas sama sekali. Tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat antara dilalah si pertama dilalah si nomor 2. Mana bisa kuat maka masuk ke si nomor 2. Mana tak bisa kuat sama sekali maka ekocak si nomor 3 nikah. Ekocak dilalatul ijmal, ekocak mujmal. Contoh wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi orang bini saya telak maka akan menunggu dalam waktu salah satu quru. Napa maksudnya quru nikah? Quru nikah kalau kita cek dalam kamus bahasa Arab kita temukan quru ini mempunyai dua arti. Yang pertama arti haid, yang kedua arti suci.
Jadi qur'un memang peletakan dasarnya adalah dua. Yang pertama adalah haid, yang kedua adalah suci. Lepas kosong bahasan tinggal mirang ayat ya tarabbasna bi anfusihinna sampean musuman itelang bendini bendakena terselamat dah. Iya mana laki kecil. Coba berarti mun ring dini telak bendakena berarti maka menunggu salah satu kuruk. Nah, nak sekarang mana nih cereng kuruk nih bisa head bisa suci. Abi dan sekemah nunggu head nunggu suci. Yuk nunggu. Ayo. Mun orang bini ngalah iddah gitu. Ngalah iddah haid dan ngalah iddah suci lebih abi dan sekemah. Lebih abidan haid pulang mun telak kan i waktu suci ki mun telak waktu haid kan haram boleh pertama haram nomor dua itu kan tak langsung mulai iddah kan misalkan ki buru haid oleh luar teh telak bercelake sebelumnya telak bercelake itu kan pas kebiasaan misalkan sebuah berarti kan akhirnya belum hari ki nunggu jadi belum hari ni ka ring gini ka tak mulai ning itu lagi tapi mun eta lagi waktu suci kan langsung mulai misalkan suci sehari misalkan sehari suci bah mari bah tapi mun sumpah man ki nunggu kan ki setelah go mending ke suci dulu berarti lebih betul ya. Dua kan memadukan tuh dilalatun salah satu kuruk jadi kuruk nikah dilalat tak jelas bisa head bisa suci dalam mana tak jelas ini kan namanya dilalah mujmalah kocak mujmal jadi pada dua istilah pertama nasun apabila dilalahnya jelas jadi kedua zahir mana jelas tapi beda kemungkinan selain saya pertama saya telok mujmal mana tak jelas sama sekali paham tuh Allah aksamul maktub paham baca pahambui aqsamul mantuq wal mantuq taratan takunu dilalatuhu 'ala al-ma'na al-qat'iyatan wa taratan dhanniyatan wa taratan mujmalah ngarteni multi fa idza dalla al-kalamu 'ala al-ma'na al-mawdu'i lahu dilalatan qati'ah fa hiya dilalatun nas qawlihi ta'ala qul huwallahu ahad fa dilalatu ahad 'ala al-wahdaniyah dilalatun qati'ah fa hiya dilalatun nassin ngarteni bagi jadi kebaik naparing jaring sampai orang-orang wa idza kanat dilalatu dhanniyatan fa hiya dilalatu zahir wa dzalika ka qawlihi ta'ala aw lamastumun nisa fa dilalatu lamasa 'ala al-massi bil yad yatim tanang kalaban tanang fa kama dhahaba ilaihi asy-syafi'i wa ghairu seperti pendapat Imam Syafi'i dan lainnya wa dilalatun min qabilidz zahir li'annaha ma qaca zahir ma banin nas li'annaha tahtamilul ma'na al-akhar alladhi dhahaba ilaihi Abu Hanifah wa huwa al-wada' karena mencakup makna yang lain si Eropa aja wa idza kanat dilalatul lafzi 'ala al-ma'na tahtamilul ma'nayain ihtimalan mutasawiyan fahuwal mujmal timun tak jelas sama sekali bisa kemungkinan ini kebenika wa hadza kadilalati kalimati qur fi qoulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ala ma'na al haidhi wat tuhri dan nikah sebelum tarjihi wa hadza qabla tarjihi ahadul ma'nayain tapi mau ditarjih abeli ke zahir boleh yang Imam Syafi'i kuruk nikah iyartain apa mau dalam sampai ngaji Fathul Qorib orang bini idin orang bini se
enggak keniga sing ngangkui sucian napa ngangkui hedan sucian kan nika dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi menapi kuat aki kuruk nika arti suci seperti dalam mazhab Imam Syafi'i maka kembali pada zahir. Wa amma ba'da tarjih fal qur'u zahirun fil rajih duna ghairi. Allah. Mungkin nikah udah yakin sampai nikah suruh. Sebuah pertanyaan ngerti kepigi mantuk pembagian mantuk artawan apa mafhumah? Bukan mafhum ini ke istilah ulama usul. Ada pertanyaan selain subuh? Oke, menabi subuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.